Konsep keliling. Pengertian keliling. Keliling adalah jumlah panjang sisi-sisi pada bangun datar. Misalnya, ada bangun segi 5 berikut. Yang dinamakan keliling adalah jumlah dari panjang-panjang sisi-sisi pada segi 5 ini. Bukan jumlah sisinya ada berapa ya. Kalau jumlah sisi segi 5 ada 5. Tapi bukan itu yang dinamakan keliling. Tapi nilai dari masing-masing panjang kelilingnya, sisinya dan dijumlahkan. Jadi sisi 1 tambah sisi 2 panjangnya berapa, tambah sisi 3 berapa, tambah sisi 4 berapa, tambah sisi 5 berapa, jumlahkan semuanya, itulah yang dinamakan keliling. Contoh 1, diberikan sebuah bangun segitiga. Misalnya sisi pertama panjangnya adalah 14 meter, sisi kedua 11 meter, sisi ketiga adalah 20 meter. Maka keliling segitiga ini adalah jumlah panjang sisi-sisi pada segitiga ini. Ketahui sisi segitiga ada 3 buah, jadi setiap sisi itu panjangnya dijumlahkan, maka panjangnya adalah kelilingnya adalah 14 meter ditambah 11 meter ditambah 20 meter dengan 45 meter. Ingat, satuannya harus sama. Contoh kedua, diberikan sebuah bangun layang-layang dengan panjang sisi yang pertama 71 cm dan jumlah sisi yang lainnya adalah 10 meter. Hitunglah keliling layang-layang ini. Maka kita akan menjawabnya. Perhatikan bahwa layang-layang mempunyai 4 buah sisi, yang mana sifat layang-layang adalah mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Artinya ada di antara 4 sisi layang-layang ada 2 sisi yang sama panjang dan 2 sisi lainnya juga sama panjang. Jadi jika sisi 71 cm yang pendek itu 71 cm, maka sisi yang pendek yang lainnya juga 71 cm. Begitu juga jika sisi panjang yang salah satunya 10 meter, maka sisi panjang yang lainnya juga adalah 10 meter. Maka sudah dapatkanlah masing-masing nilai panjang dari keempat sisi-sisi layang-layang. Tinggal kita jumlahkan saja setiap sisi-sisi panjang sisi-sisi pada layang-layang. Ingat, pengertian keliling adalah jumlah atau penjumlahan dari nilai panjang sisi-sisi pada bangun. Maka keliling layang-layangnya adalah 71 cm ditambah 71 cm ditambah 10 meter ditambah 10 meter. Perhatikan di sini satuannya belum sama semua. Jadi satuannya harus disamakan dahulu agar bisa dijumlahkan. Sama seperti aljabar, variabelnya harus sama agar bisa dijumlahkan. Jadi begitu juga untuk panjang juga harus sama satuannya. Kita bisa menjadikannya semua desimeter atau menjadikan semuanya meter atau menjadi satuan lainnya seperti kilometer, sentimeter dan lainnya. Tapi di dalam konteks ini kita bermudah kita mengubahnya menjadi desimeter saja. Maka kelilingnya menjadi 71 cm tambah 71 cm tambah 100 cm ya. 10 meter kita menjadikan desimeter menjadi 100 desimeter dan 10 meter yang berikutnya dijadikan 100 cm juga. Maka sekarang sudah menjadi desimeter semua, baru bisa dijumlahkan. 142 cm ditambah 200 cm adalah 342 desimeter. Contoh yang ketiga, itulah keliling bangun berikut. Perhatikan bahwa bangun berikut adalah bangun datar gabungan. Jadi terdiri dari bangun datar yang digabungkan atau dicampurkan. Perhatikan bahwa bangun campuran atau gabungan ini mempunyai
8 buah sisi, yang mana pada soal hanya diketahui panjang dari 3 buah sisi saja, yaitu 23 cm, 8 cm, dan 5 cm. Berarti ada 5 buah sisi lagi yang tidak diketahui nilainya. Perhatikan di sini juga ada tanda atau simbol garis 1 ini dan garis 2 yang sama. Jadi garis 1 dan garis 2 ini menyatakan sisi yang sama panjang. Jadi garis 1 dan garis 1 sampai garis 1 mempunyai panjang yang sama. Itu juga garis 2 ini menyatakan panjangnya sama dengan garis 2 yang lainnya. Jadi jika garis 1 ini 8 cm, maka garis yang satu lagi ini otomatis 8 cm juga. Itu juga jika garis 2 yang 5 cm ini yang pertama 5 cm, maka garis 2 yang lainnya juga 5 cm. Itu juga jika ada garis 3 nanti ataupun simbol apa aja yang sama, menyatakan sisi yang sama panjang. Maka sisi yang garis 2 sama 5 cm dan sisi yang bergaris 1 adalah 8 cm. Sekarang kita sudah menemukan 5 buah sisi, sudah diketahui nilainya, tinggal 3 buah sisi lagi yang menjadi misteri. Kita akan mencari sisi misteri yang pertama, yaitu sisi yang ini, tanya ini. Oke, kita akan mencari sisi misteri yang pertama. Perhatikan sisi misteri yang pertama ini adalah sisi tegak. Kalau kalian sesama memperhatikan gambarnya, sisi misteri yang pertama ini berhubungan dengan garis ini atau tinggi dari bangun ini. Tinggi bangun ini adalah 17 cm. Maka logikanya adalah 17 cm ini didapat dari panjang garis 5 cm ini tambah garis misteri ini. Jadi logikanya adalah dari sisi 5 cm ditambah sisi misteri ini jumlahnya haruslah 17 cm. Maka apakah panjang sisi misteri yang pertama ini? Maka secara logika kita bisa menemukan bahwa 5 ditambah 12 adalah 17. Maka didapatkanlah bahwa sisi misteri yang pertama bernilai 12. Ingat ya, 5 ditambah 12 adalah 17. Di misteri yang pertama sudah didapatkan. Kita akan mencari sisi misteri yang kedua, yaitu sisi yang ini. Perhatikan bahwa sisi misteri yang kedua ini berhubungan dengan garis yang isi 23 cm. Secara logika, bahwa sisi yang 23 cm ini adalah didapatkan dari penjumlahan sisi 8 cm ditambah sisi 5 cm ini ditambah sisi misteri yang kedua. Maka logikanya adalah 8 cm ditambah 5 cm ditambah tanda tanya cm itu haruslah berjumlah 23 cm. Maka apakah 8 ditambah 5 ditambah tandanya yang hasilnya 23? Maka secara logika kita dapatkan bahwa 8 ditambah 5 adalah 13. 13 ditambah berapa? Hasilnya 23. Ya, benar sekali. 10 cm. Maka sisi misteri yang kedua sudah kita dapatkan. Tinggal mencari sisi misteri yang ketiga atau sisi terakhir yang tidak diketahui nilainya pada bangun datar ini. Perhatikan bahwa sisi misteri yang ketiga ini juga berhubungan dengan garis tinggi bangun datar ini, yaitu garis 17 cm. Ya, garis 17 cm ini bukanlah bagian dari bangun datar, tapi garis bantu yang menyatakan tinggi dari bangun datar ini. Maka secara logika bahwa 17 cm ini didapatkan dari 8 cm ditambah sisi misteri yang ketiga ini. Maka berapakah 8 ditambah berapa? Hasilnya 17. 8 ditambah berapa? Hasilnya 17. Ya, benar sekali. Jadi 8 ditambah 9 adalah 17 cm. Ya, jadi
semua sisinya sudah kita dapatkan. Jadi tinggal kita menghitungkan ke jumlah panjang dari ke-8 sisi-sisi pada bangun datar ini. Maka keliling bangun datar ini adalah jumlah dari 5 cm ditambah 8 cm ditambah 12 cm ditambah 5 cm ditambah 8 cm ditambah 1 cm ditambah 9 cm ditambah 23 cm. Maka bangunan tersebut ketika kita jumlahkan adalah 80 cm. Contoh yang keempat, diberikan sebuah trapesium dengan sisinya ada 80 cm, X cm, 1 cm, dan 60 cm. Jadi yang ditanyakan adalah tentukan nilai X jika keliling bangun tersebut adalah 400 cm. Sekarang kita akan mencari salah satu panjang sisi pada bangun datar jika kelilingnya sudah diketahui besar nilainya. Nah, jadi kelilingnya adalah 400 cm, apakah panjang sisi X cm itu? Ya, perhatikan bahwa trapesium mempunyai 4 sisi, yaitu sisi yang sejajar yang pendek, dan sisi sejajar, sisi yang panjang, ukuran tinggi, dan sisi miring. Perhatikan juga bahwa sisi X cm yang akan ditanyakan panjangnya itu sama dengan sisi yang bawah yang tidak diketahui. Ya, jadi sisi pada trapesium ini jumlahnya adalah 80 cm. Kelilingnya trapesium ini adalah 80 cm ditambah X cm ditambah 60 cm ditambah 100 cm ditambah X cm. Jumlahnya haruslah 400 cm. Maka berlakulah X tambah X, sisi yang tidak diketahui ditambah sisi yang tidak diketahui, ditambah 80 ditambah 60 ditambah 100, itu adalah merupakan jumlahnya merupakan keliling dari trapesium ini. Nah, jika kita masukkan nilai-nilainya, X tambah X, berarti kita jadikan 2X, 80 tambah 60 240, 80 tambah 60 tambah 100 240, dan kelilingnya sudah diketahui adalah 400. Nah, jika kita selesaikan bentuk aljabar ini, maka positif 240 kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Kan persamaannya menjadi 2X sama dengan 400 dikurang 240. Maka 2X sama dengan 190. Secara logika, 2X artinya 2 dikali X. Jadi 2 dikali berapa? Hasilnya 190. Ya, 80. Maka nilai X adalah 80 cm. Jadi panjang sisi yang atas adalah 80 cm. Juga panjang sisi di bawah juga 80 cm. Untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep keliling ini, akan mengerjakan latihan. Jumlah keliling bangun datar ini. Semoga latihannya menyenangkan. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like dan share serta subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai video-video yang lainnya.